Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri, BP 211113111 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai objek 8, yaitu sel, jaringan, dan organ tumbuhan. Kali ini saya akan menjelaskan gambar scan yang sudah saya buat, yaitu mengenai struktur anatomi akar, tumbuhan dikotil, dan monokotil. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian dari akar. Akar merupakan organ yang menancapkan dan menambatkan tumbuhan ke tanah. Jadi, akar ini berfungsi sebagai penyerap air serta berbagai macam hara dari tanah yang diperlukan dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, jadi akar ini memiliki struktur serta jenis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadi karakteristik dari suatu kelompok tumbuhan, yaitu monokotil dan dikotil. Akar dari tumbuhan dikotil maupun monokotil itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ada epidermis. Nah, epidermis ini merupakan bagian terluar dan berperan sebagai pelindung. Baik akar tumbuhan dikotil maupun monokotil itu sama-sama memiliki epidermis. Nah, di epidermis ini ada beberapa bagian yang termodifikasi menjadi rambut-rambut akar. Kemudian bagian yang kedua yaitu ada korteks. Ini merupakan korteks. Korteks itu adalah jaringan dasar yang terletak di antara epidermis dan endodermis. Nah, akar monokotil dan dikotil ini sama-sama memiliki korteks. Nah, korteks ini biasanya didominasi oleh jaringan dasar berupa parenkim, di mana jaringan parenkim ini berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian selain itu juga ada stele atau silinder pusat, ini merupakan stele. Nah, jadi bagian ini dibatasi oleh yang namanya itu adalah endodermis. Ini merupakan endodermis. Nah, endodermis ini adalah jaringan yang dindingnya memiliki pita Kaspari dengan sifat anti air. Jadi, endodermis ini berfungsi untuk mengatur masuknya air dan mineral menuju xilem di stele. Selain itu, di bagian stele ini juga terdapat yang namanya berkas pembuluh yang berisikan xilem dan floem. Nah, pada akar monokotil, pembuluhnya ini tersusun secara melingkar. Ini kita lihat di sini tersusun secara melingkar, di mana posisi xilem dan floemnya itu terletak secara selang-seling. Kita lihat ini merupakan xilem dan ini merupakan floem. Jadi kita lihat ini xilem, floem, xilem, floem, xilem, dan floem. Jadi susunannya itu melingkar dan posisi xilem dan floemnya itu terletak selang-seling. Nah, karena susunannya ini melingkar, maka akar monokotil ini memiliki empulur di tengahnya. Di tengah stele memiliki empulur yang berisikan jaringan parenkim. Nah, berbeda dengan tumbuhan dikotil, pada tumbuhan dikotil ini, xilemnya itu terletak di tengah. Jadi biasanya xilemnya itu berbentuk huruf X, dan floemnya itu terletak di antara lengan xilemnya. Ini merupakan floem. Jadi xilemnya itu terletak di tengah, sedangkan floemnya itu terletak di antara lengan xilemnya. Nah, karena di tengah ada si xilem tadi, maka akar dikotil ini tidak memiliki empulur. Nah, jadi dapat kita ketahui perbedaan yang mencolok dari akar tumbuhan monokotil dan dikotil ini adalah posisi xilem dan floemnya serta susunan berkas pembuluhnya. Baiklah, itulah penjelasan mengenai struktur anatomi akar tumbuhan dikotil dan monokotil. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.